ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Jamaah Masjid Zaratul Abrar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah kami untuk membaca seuntayan hadis yang bertemakan bercanda dalam dusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan wa bi baitin fi a'la'il jannah liman hasana khuluquhu." Yang artinya, saya memberikan jaminan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia orang yang benar. Saya memberikan jaminan rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan walaupun dia bercanda. Saya memberikan jaminan rumah di surga yang tinggi bagi orang yang membaguskan akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud. Adapun isi kandungan hadis di atas, yaitu agama kita mengatur segala permasalahan mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, termasuk dalam urusan kecil seperti bercanda dan tertawa. Dalam Islam, canda dan tawa ini dibolehkan asal tidak disertai dengan dusta. Rasulullah SAW biasa bercanda dengan istri dan sahabat-sahabatnya, namun canda beliau tanpa dibumbui dosa. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku juga bercanda, namun aku tetap berkata yang benar." Hadis riwayat Tabrani. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa berdusta dalam bercanda dapat menimbulkan permusuhan atau salah paham di antara manusia. Syariat ini dalam rangka untuk menutup jalan ke arah yang lebih buruk. Jadi meskipun tidak menyebabkan langsung, tetapi bisa menjadi penyebab permusuhan dan salah paham di kemudian hari. Rasulullah SAW bersabda, "Seseorang tidak dikatakan beriman seluruhnya sampai ia meninggalkan dusta saat bercanda dan ia meninggalkan debat walaupun dia benar." Hadis riwayat Ahmad. Sebagai penyempurna akhlak manusia, Rasulullah SAW memberikan teladan adab-adab ketika bercanda. Ada rambu-rambu yang harus dipatuhi agar candaan kita menuai pahala dan keberkahan. Berikut ini beberapa adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, jauhi dusta. Berkata jujur harus selalu ditanamkan saat berbicara, baik bercanda ataupun bukan. Rasulullah SAW bersabda, "Celakalah orang yang berbicara kemudian ia berdusta agar suatu kaum tertawa karenanya. Celakalah untuknya." Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, hindari kata-kata batil. Tidak sedikit perselisihan muncul berawal dari candaan. Oleh karena itu, bicaralah dengan kata-kata yang baik, termasuk dalam bercanda. Ghibah atau membicarakan orang lain termasuk perkataan batil yang harus dijauhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan katakan kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik atau benar. Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia." Quran surat Al-Isra. Yang ketiga, jangan tertawa berlebihan. Sesuatu yang berlebihan sampai melampaui batas akan membawa dampak yang buruk. Demikian juga dengan tertawa. Tertawa yang berlebihan adalah akhlak yang tercela. Banyak orang tertawa berlebihan ini bertentangan dengan sunnah. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian banyak tertawa. Sesungguhnya banyak tertawa dapat mematikan hati." Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah, 3 adab untuk berbicara atau bercanda. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa bersama-sama kepadanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Besar dan yang Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau, kepada para muslim, orang tua asuh, donatur, pembina, dan pengurus yayasan, pengurus konfes, diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja, diberikan hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu, diberikan kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah, diberikan rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam, diberikan kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan, diberikan keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang solih dan solihah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.